Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Suryani. Saya adalah peserta Latsar CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Angkatan 36, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 33. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pra-analisis. Sebagai penguji mutu barang di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, di antaranya 1. Tidak adanya pemilahan bahan kimia tidak layak pakai, yaitu bahan kadaluarsa atau rusak dengan bahan kimia layak pakai. 2. Formulir lembar kerja yang tidak sesuai dengan revisi terbaru berdasarkan dokumen instruksi kerja atau IK yang berlaku. 3. Alur sampel uji yang masuk tidak sesuai dengan SOP. Kali ini saya akan menapis isu dengan menggunakan metode USG. USG adalah urgency, seriousness, growth. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. 2. Seriousness, seberapa serius masalah tersebut. 3. Growth, atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Kali ini ada 3 masalah yang saya ambil. 1. Tidak adanya pengelompokan bahan kimia layak dan tidak layak pakai. Urgensi 4, seriousness 4, growth 5. 2. Formulir lembar kerja tidak sesuai dengan revisi terbaru. Urgensi 3, seriousness 3, growth 2. 3. Alur sampel masuk tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Urgensi 4, seriousness 4, growth 3. Dari ketiga permasalahan tersebut, total yang mendapatkan skor tertinggi adalah permasalahan pertama, yaitu tidak adanya pengelompokan bahan kimia layak dan tidak layak pakai. Selanjutnya, saya akan menganalisis isu tersebut menggunakan metode fishbone. Permasalahan utama, tidak adanya pengelompokan bahan kimia layak dan tidak layak pakai. Permasalahan tersebut memiliki 3 faktor besar. Yang pertama, SDM, yaitu kurangnya tenaga teknis pengujian, kurangnya pemahaman karakter bahan kimia. Yang kedua, tata kelola laboratorium, yaitu tidak adanya tabel checklist pengelolaan bahan kimia dan tidak ada daftar bahan kimia. Yang ketiga, sarana prasarana. Beberapa tempat penyimpanan sudah rusak karena lama tidak dipakai. Bahan kimia berada di tempat yang tersebar. Analisis isu menggunakan metode SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Fasilitas laboratorium masih bisa diperbaiki dan dibersihkan secara menyeluruh. 2. Masa kadaluarsa bahan kimia cukup panjang, sehingga di tahap selanjutnya hanya perlu pengawasan secara berkala. Weakness atau kelemahan. Hanya ada 3 orang penguji mutu barang dan 1 orang analis laboratorium. Sampel yang masuk pada periode tertentu sangat banyak dibanding kapasitas kemampuan personel. Opportunities atau peluang. Pembagian jadwal rutin pengecekan bahan kimia secara berkala, tersedia dana untuk ketersediaan dan perawatan bahan kimia. Threat, ancaman. Jika tidak segera diatasi, ancaman yang mungkin akan terjadi adalah pengujian gagal dilakukan jika tercampur dengan bahan kimia rusak. Hasil yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak sesuai syarat mutu. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan, saya buat tabel alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian
melakukan perbaikan tata kelola laboratorium khususnya untuk penanganan bahan kimia rawan rusak dan bahan kimia berbahaya. Tahap setiap alternatif A. Melakukan koordinasi internal bersama dengan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi beserta para personil penguji mutu barang. B. Membuat training singkat mengenai karakteristik bahan kimia yang digunakan dan penanganannya. C. Membuat tabel checklist atau jadwal pengecekan kelayakan bahan kimia dan diberi stiker pada masing-masing bahan. D. Pemisahan bahan kimia yang masih layak dan tidak layak dipakai. Bahan-bahan kimia dikumpulkan dan dipilah untuk kemudian ditempatkan pada lemari terpisah. Hasil yang diharapkan, bahan kimia tersusun dengan rapi, bersih, dan siap digunakan. Bahan kimia mudah dicari saat dilakukan pengujian. Hasil pengujian tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan sesuai dengan metode yang diakui. Para pihak yang terkait, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, Pengujian dan Kalibrasi, penguji mutu barang, dan analis laboratorium. Sekian informasi dan penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.